Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bimantoro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang perkembangan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak awal untuk materi bimbingan dan konseling. Nah, untuk materi lebih lanjut, mari kita lihat. Check it out. Di sini yang pertama adalah perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik ini ada beberapa hal yang akan dipaparkan. Yang pertama tentang pertumbuhan tubuh dan otak. Rata-rata tinggi anak-anak antara 2 hingga 3 inci dan berat badannya bertambah sekitar 5 pon setiap tahunnya. Seiring semakin menyusutnya lemak bayi, anak-anak berangsur-angsur menjadi lebih kurus. Meskipun anak perempuan mempertahankan lebih banyak lemak tubuh daripada anak laki-laki, perbedaan ukuran tubuh pada setiap anak bahkan terlihat lebih jelas selama masa kanak-kanak awal daripada selama masa bayi dan balita. Jadi di sini jelaskan bahwasanya selama masa kanak-kanak awal pertumbuhan anak-anak perempuan ini lebih cepat ketimbang anak-anak laki-laki. Itu bisa dilihat di antara usia 2 hingga 6 tahun, bahkan di usia anak SD itulah kita bisa melihat. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan kerangka. Antara usia 2 dan 6 tahun diperkirakan ada 45 MPVs baru dan pusat pertumbuhan tempat tulang rawan mengeras menjadi tulang pada banyak bagian kerangka. Dengan usianya masa-masa prasekolah, anak-anak mulai kehilangan gigi utama atau gigi bayi. Jadi pada masa 2 hingga 6 tahun ini gigi anak-anak ini mulai copot, digantikan dengan gigi yang baru. Kemudian yang ketiga ada perkembangan otak. Antara usia 2 dan 4 tahun, berat otak bertambah dari 70% menjadi 90% dari ukuran dewasanya. Di usia 4 tahun, banyak bagian korteks otak memproduksi jumlah sinapsis berlebih, dan bukti fMRI menyatakan bahwa aliran darah pada otak bertambah cepat, menandakan adanya kebutuhan energi tinggi. Saat berlangsungnya perbentukan sinapsis ini, kematian sel, mielinisasi, dan pemangkasan sinapsis, anak-anak prasekolah mampu mengembangkan ragam keterampilan, koordinasi fisik, persepsi, atensi, memori, bahasa, bahkan pemikiran logis dan imajinasi. Belahan otak kiri sangat aktif antara usia 3 hingga 6 tahun dan kemudian mendatar. Sebaliknya, aktivitas pada belahan otak kanan terus meningkat sepanjang masa anak-anak awal dan pertengahan. Jadi di usia masa kanak-kanak awal ini antara 3 dan 6 tahun, pertumbuhan otak anak-anak ini sangatlah aktif. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini belum keempat. Ini tadi pertumbuhan otak ini ada beberapa lagi. Yang pertama ada ke kiri kananan. Di usia 6 bulan, bayi biasanya menunjukkan gerakan lebih halus dan efisien ketika menjangkau dan menggunakan lengan kanan daripada lengan kiri mereka. Sebuah perbedaan yang diyakini karena faktor biologis dan berperan bagi kesukaan menggunakan tangan kanan yang tampak pada kebanyakan anak di akhir tahun pertama. Jadi di sini anak-anak itu akan terlihat lebih dominan menggunakan apapun dengan tangan kanan, kaki kanan, atau lebih dominan kiri atau menggunakan kaki kiri. Ini bisa terlihat di usia 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Kemudian yang B, di sini ada kemajuan lain dalam perkembangan otak. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada cerebellum. Ini sebuah struktur yang membantu keseimbangan dan pengendalian gerak tubuh. Yang kedua, formasi retikuler. Di sini struktur pada batang otak yang memelihara kesiagaan dan kesadaran, memelihara sinapsis dan mielinisasi sepanjang masa kanak-kanak hingga memasuki masa remaja. Yang ketiga ada hipokampus yang memainkan peran penting dalam memori gambar ruang yang membantu kita menemukan jalan kita, mengalami pembentukan sinapsis cepat dan mielinisasi pada paruh kedua tahun pertama. Dan yang terakhir ada kemajuan di bidang corpus callosum. Di sini ada pembentukan puncak ketika usia 6 dan
ketika usia 3 dan 6 tahun, dan ini akan melambat di masa remaja. Jadi terlihat sekali apapun pertumbuhannya, perkembangannya akan pesat di masa kanak-kanak awal. Kemudian yang keempat, ada faktor keturunan dan hormon. Nah, di sini ada hormon pertumbuhan dan hormon perangsang tiroid. Nah, hormon pertumbuhan ini biasa dikenal dengan growth hormonal GH yang diperlukan bagi perkembangan seluruh jaringan tubuh selain sistem saraf pusat dan alat kelamin. Kemudian pada masa hormon pertumbuhan ini, anak-anak yang kekurangan GH mencapai rata-rata tinggi dewasa hanya 4 kaki 4 inci, jadi 4 kaki 4 inci. Kemudian ada hormon perangsang tiroid atau biasa dikenal dengan thyroid stimulating hormone atau TSH yang memicu kelenjar tiroid pada leher agar mengeluarkan tiroksip yang penting bagi pertumbuhan otak. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima, yaitu kesehatan emosional. Jadi pada perkembangan fisik ini ada 6 ya teman-teman. Ada kesehatan emosional. Anak-anak yang tinggal di rumah penuh tekanan atau biasanya di rumah itu tertekan, biasanya akibat perceraian, kesulitan keuangan, orang tua kehilangan pekerjaan, yang intinya di rumah banyak masalah, biasanya akan mengalami lebih banyak penyakit pernapasan dan usus dan lebih sering mengalami cedera tidak sengaja daripada anak-anak lain. Biasanya bisa dilihat seperti deprivasi emosi tinggi, bisa mengarah pada kekerdilan psikososial. Sebuah kelainan pertumbuhan terlihat biasanya di usia 2 hingga 15 tahun. Kemudian yang keenam, di sini ada tentang nutrisi. Nafsu makan anak-anak prasekolah menurun seiring melambatnya pertumbuhan mereka. Selera mereka terhadap makanan baru juga adaptif. Bila mereka terbiasa dengan makanan biasa, kecil kemungkinan mereka akan mencicipi makanan berbahaya saat tidak ditemani oleh orang dewasa untuk mencegahnya. Jadi biasanya kalau anak-anak itu di rumah hanya memakan makanan yang biasa dimakan oleh orang rumahan, ketika dia tidak didampingi orang dewasa cenderung akan mencoba makanan-makanan lain ketika tidak didampingi yang ada di hadapan mereka. Kemudian yang kedua di sini ada biologi dan lingkungan. Di sini juga dibagi beberapa pokok bahasan. Yang pertama tentang penyakit menular. Pada anak-anak yang cukup gizi, penyakit biasa di masa kanak-kanak tidak akan berdampak pada pertumbuhan fisik. Akan tetapi pada anak-anak kurang gizi, penyakit akan bekerja sama dengan malnutrisi sehingga berpotensi menimbulkan akibat parah. Yang pertama ada penyakit menular dan malnutrisi. Di negara berkembang biasanya penyakit diare yang dipicu oleh air tidak sehat dan makanan terkontaminasi telah menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan hampir 2 juta kematian anak-anak setiap tahunnya. Itu dapat dicegah dengan terapi rehidrasi oral, yaitu anak sakit diberikan larutan glukosa, garam, dan air yang dengan cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian yang kedua, ini ada imunisasi. Di negara-negara industri, penyakit anak-anak telah mengalami penurunan tajam selama separuh abad terakhir, terutama dengan hasil imunisasi yang umumnya diberikan kepada bayi dan anak-anak. Jadi kalau ada imunisasi balita itu sangat penting ya teman-teman untuk mencegah yang namanya penyakit di masa anak-anak. Kemudian yang ketiga di sini ada cedera anak. Cedera tidak disengaja menjadi penyebab utama kematian kanak-kanak di negara-negara industri. Di antara anak-anak dan remaja, cedera yang berhasil selamat, ribuan dari mereka mengalami kesakitan, kerusakan otak, dan cacat fisik. Jadi ketika ada cedera yang mereka alami, biasanya berefeknya kemana? Yang selamat biasanya sering sakit, ada kerusakan otak dan cacat fisik. Nah ini ada faktor terkait cedera anak. Anak laki-laki memiliki peluang 1,5 lebih besar untuk mengalami cedera daripada anak perempuan karena tingkat aktivitas dan dorongan mereka yang lebih tinggi dan juga perilaku berisiko mereka. Nah, anak-anak laki-laki biasanya akan potensi bercedera itu lebih besar karena apa? Mereka itu lebih aktif daripada anak perempuan. Nah, cara mencegah cedera anak tentunya dengan campur tangan orang tua yang memantau dan mencontohkan. Kemudian menguatkan praktik-praktik keselamatan sangat efektif dalam mengurangi bahaya di rumah dan cedera anak. Ketika bersama orang tua, tentunya peran orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak.
Untuk apa sih? Untuk memantau anak-anaknya ini kira-kira aman tidak ketika bermain di luar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perkembangan motorik. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Di usia 2 tahun, gaya berjalan anak prasekolah menjadi lancar dan berurama. Cukup aman bagi mereka untuk bertolak dari tanah dengan mula-mula berlari, meloncat, menderap, dan akhirnya melompat. Ketika anak sudah bisa berdiri tegak di atas kedua kakinya, lengan dan batang tubuh mereka bebas untuk mencoba-coba keterampilan baru seperti melempar dan menangkap bola, mengendarai sepeda, dan berayun di palang sejajar. Anak usia 5 dan 6 tahun mulai bisa melempar, menendang, meloncat, dan melompat. Jadi di usia 2 tahun ke atas atau bahkan sampai ke 6 tahun, ini perkembangan motorik kasar akan dilihat. Kemudian yang kedua ada perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus, anak-anak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Kemudian saat usia anak 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi bangunan disebabkan keinginan anak untuk meletakkan balok secara sempurna sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Biasanya kalau ada puzzle, anak-anak akan sering memasang sesuai keinginan mereka, dan ketika tidak sempurna pasangannya, dia akan memaksa sehingga apa? Dari hasil paksaan agar sempurna itu akan menjadi hancur malahan. Kemudian pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersama-sama. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Nah, melalui keterampilan inilah motorik halus, anak dapat menghibur dirinya sendiri dan memperoleh kesenangan. Nah, di sini ada beberapa keterampilan yang bisa teman-teman terapkan kepada anak. Yang pertama, keterampilan bantu mandiri. Keterampilan bantu mandiri yang paling sulit di masa kanak-kanak awal adalah mengikat tali sepatu yang baru bisa dikuasai dengan baik di usia 6 tahun. Keterampilan mengikat sepatu mengilustrasikan hubungan erat antara perkembangan motorik dan kognitif. Seperti halnya juga dua keterampilan lainnya. Apa saja? Yang kedua ada menggambar. Perkembangan keterampilan menggambar melalui urutan. Yang pertama ada tulisan cakar ayam, yang kedua bentuk gambar pertama, dan ketiga gambar lebih realistis. Nah, tulisan cakar ayam ini biasanya tahap-tahap awal belajar menulis. Biasanya tulisannya baru berupa seperti garis-garis seperti itu yang tidak jelas. Yang kedua bentuk gambar pertama ini mulai terlihat jelas. Kemudian yang ketiga gambar lebih realistis, bisa kita baca, bisa kita analisis gambar dari anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada variasi budaya dalam perkembangan kemampuan menggambar. Dalam budaya yang kaya dengan tradisi, anak-anak menciptakan gambar-gambar rumit yang mencerminkan kebiasaan dalam budaya mereka. Misal, anak-anak yang biasanya sering melihat pegunungan pasti dia akan menggambar pegunungan. Anak-anak yang biasanya dalam kehidupannya di dalam rumah biasanya cenderung akan menggambar bangunan yang ada di dalam rumah. Kemudian yang keempat, di sini ada tulisan awal. Di sekitar usia 4 tahun, tulisan telah menampilkan ciri-ciri khas seperti bentuk terpisah yang disusun dalam sebuah garis pada halaman. Akan tetapi, anak-anak seringkali memasukkan unsur mirip gambar, misalnya menggunakan bentuk bundar ketika menulis. Nah, secara perlahan di antara usia 4 hingga 6 tahun, anak-anak mulai sadar bahwa tulisan merupakan kepanjangan dari bahasa. Selama awal prasekolah, anak-anak mencoba menulis dengan memasukkan nama mereka sendiri. Biasanya anak, ini loh gambar ini bu, atau ini loh gambar ini pak. Nah, kemudian yang ketiga ada perbedaan individual dalam kemampuan motorik. Di sini apa saja? Perbedaan jenis kelamin dalam keterampilan motorik terlihat jelas di masa kanak-kanak awal. Anak laki-laki mengungguli anak perempuan dalam keterampilan yang menekankan kekuatan dan tenaga. Di usia 5 tahun, anak laki-laki mampu melompat sedikit lebih jauh, berlari sedikit lebih cepat, dan melempar bola 5 kaki lebih jauh. Anak perempuan lebih unggul
Padahal apa dalam keterampilan motorik halus dan beberapa keterampilan motorik kasar yang mengharuskan gabungan antara keseimbangan yang baik dan gerakan kaki seperti meloncat dan melompati sesuatu. Nah, itu tadi ya teman-teman, materi yang sudah saya sampaikan tentang perkembangan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak awal. Apabila dari penjelasan saya ada beberapa yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.